Kuasa hukum dari pelapor yang terdiri dari koalisi masyarakat datang ke kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU RI untuk mengirim somasi atas dugaan kecurangan, manipulasi data, dan pelanggaran hukum dalam proses verifikasi faktual partai politik untuk pemilu 2024. Somasi disampaikan kepada KPU Pusat oleh kuasa hukum pelapor yakni Ibnu Syamsu Hidayat dan Erlangga Julio di kantor KPU Pusat Jakarta pada Selasa 13 Desember. Kecurangan diduga dilakukan oleh anggota KPU RI dan atau pejabat KPU RI, anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten, Kota, dan atau pejabat KPU Provinsi, Kabupaten, dan atau Kota. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Larasati Diautami yang akan melaporkannya. Silakan rekan Laras. Ya, selamat sore Tribunnews. Pagi tadi baru saja kuasa hukum dari koalisi masyarakat datang ke kantor Komisi Pemilihan Umum untuk mengirimkan somasi atas dugaan kecurangan manipulasi data dalam proses verifikasi faktual ke partai politik untuk pemilu 2024. Kecurangan itu diduga dilakukan oleh anggota KPU RI atau pejabat KPU baik di provinsi maupun tingkat kabupaten kota ataupun juga anggota KPU di pusat. Praktiknya itu berupa mengubah data partai politik dalam sistem informasi atau SIPOL dan mengubah status tidak memenuhi syarat atau TMS menjadi memenuhi syarat atau MS untuk sejumlah partai politik. Kuasa hukum pelapor juga menyebut 3 partai yang diduga melakukan kecurangan manipulasi data dan pelanggaran hukum ini Partai Gelora, Partai Garuda, dan Partai Kebangkitan Nusantara. Partai-partai tersebut merupakan partai-partai baru atau partai-partai lama yang belum memiliki kursi yang ada di DPR. Kuasa hukum juga menduga adanya intimidasi dari KPU pusat kepada anggota KPU di daerah, baik KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Ibnu mengatakan ada sekitar 8-10 ya, dari 3 hingga 5 kabupaten kota dan 2 provinsi yang sudah melaporkan ke pihaknya terkait intimidasi tersebut. Namun dirinya enggan menyebut daerah tersebut dengan alasan keamanan dan keselamatan pelapor. Kuasa hukum juga akan berkomunikasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK agar keselamatan pelapor terjamin. Adapun tujuan kuasa hukum melayangkan somasi agar KPU RI dan KPU Provinsi menghentikan segala bentuk ancaman baik offline ataupun online. Yang kedua, menghentikan segala tindakan manipulasi data dalam verifikasi faktual tersebut. Ketiga, agar KPU Provinsi dan KPU Pusat melakukan investigasi internal terkait dugaan pelanggaran pemilu. Keempat, agar KPU Pusat dan KPU Provinsi menindaklanjuti seluruh aduan yang diterima atau hasil investigasi internal mengenai tindakan pelanggaran tersebut. Ya, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Laras atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Ibnu Syamsu Hidayat, kuasa hukum pelapor dari Koalisi Masyarakat, kemudian Erlangga Julio, kuasa hukum pelapor dari Koalisi Masyarakat. Berikut liputannya untuk Anda. Berdasarkan putusan, berdasarkan pada putusan 55, putusan MK 55 garing 18 Romawi 2020, tentu yang dilakukan verifikasi faktual itu adalah partai yang belum masuk pada ambang batas parlemen, yang artinya belum masuk pada yang belum memiliki kursi yang ada di DPR. Artinya adalah partai-partai baru atau partai-partai lama yang itu belum memiliki kursi yang ada di DPR gitu. Kemudian partai mana yang diduga melakukan kecurangan tersebut sesuai dengan pemberitaan yang sudah ada, teman-teman bisa melihat sesuai dengan pemberitaan yang ada itu adalah partai yang kami duga untuk telah melakukan verifikasi faktual secara curang gitu dalam proses verifikasinya. Adapun tujuan kami untuk melayangkan somasi ini, pertama, agar KPU RI dan KPU Provinsi 1 menghentikan segala bentuk pengancaman baik offline ataupun online kepada para anggota KPU yang tersebar di berbagai daerah yang tidak ingin terlibat dalam manipulasi data verifikasi faktual terhadap partai-partai politik calon peserta pemilu. Yang kedua, menghentikan segala tindakan manipulasi data dalam verifikasi faktual tersebut. Yang ketiga, agar KPU Provinsi dan KPU Pusat melakukan investigasi internal terkait dugaan tindak pidana pemilu, dugaan pelanggaran kode etik, dan dugaan maladministrasi atau dugaan tindak pidana lainnya yang diduga dilakukan oleh KPU Pusat maupun KPU Provinsi. Yang empat,
Yang keempat adalah agar KPU Pusat dan KPU Provinsi menindaklanjuti seluruh aduan yang diterima atau hasil investigasi internal mengenai tindakan tadi, manipulasi data dalam verifikasi faktual. Dan juga agar menindaklanjuti pengancaman kepada para anggota KPU di daerah, dan juga agar pelanggaran hukum tersebut semuanya ditindaklanjuti kepada DKPP RI, kepada Bawaslu RI, kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota, dan juga jika diperlukan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.